Selamat siang para subscriber. Ini channel Pak Eng. Mari berternak. Lihat saudara subscriber. Ini pohon nangka. Pohon nangka buahnya lebat sekali. Ini pohon nangka yang bisa dimakan buat peternakan. Buahnya bisa dimasak dan bisa dijual. Nah, kita akan mengetahui kegunaan dari kayu ini dan buat peternakan kita. Buahnya sangat lebat sekali. Ini nangka yang paling enak untuk disayur. Nah, buat sehari-hari oke. Dipakai sayur santan. Nah, ini daunnya. Daun pohon nangka. Nah, ini dia biru. Nah, ini ada hijaunya. Dia agak kasar. Nah, kekasarannya ini mungkin yang bikin suka para kambing. Ini ada getahnya. Nah, ini saya lihat kan ya. Nah, ini ada getah putih. Nah, ini getah putih yang sering disukai. Bagi saudara-saudara yang cinta peternak kambing, kalau bisa dalam mengasih makanan daun nangka ini, kita menunggu layunya. Istilahnya kalau kita metik pagi hari, nanti sore baru kita kasih makan, atau bisa dijemur dulu. Nah, ini kebanyakan banyak yang suka, biarpun kita biasanya ibu-ibu untuk mencari sayur nangka buat masak setiap hari bagi keluarga. Ini buahnya lebat sekali. Posisi memang dekat rumah, di pinggir jalan. Nah, kalau kayunya itu modelnya keras, bisa berwarna kuning. Nah, kayu macam nangka ini kalau ketemu para seniman itu banyak fungsinya. Nah, contohnya, kalau kita ketemu orang biasa pasti cuma dipotong. Nah, istilahnya dipotong dari sini. Dag. Nah, gitu. Pasti cuma buat kayu bakar. Nah, kalau dari ketemu para seniman, ini bisa jadi duit. Nah, bisa jadi alat musik. Bisa jadi lukisan. Oh sorry, bukan lukisan, maksudnya patung. Nah, dipahat buat alat musik seperti kendang, ketipung, itu semua bisa. Karena apa? Karena kayu ini tebal. Nah, kulitnya tebal, keras. Nah, kalau di model musik kayak kendang itu akan bunyi nyaring bagus karena ketebalannya dan ada hatinya, atau istilahnya galihnya itu bagus. Nah, serat-seratnya juga banyak. Ini kalau kita ketemu bersama orang-orang awam, biasanya kalau di desa-desa ada namanya pos kampling. Nah, di pos kampling itu ada alat yang namanya kentongan, ya kan? Nah, itu bisa terbuat dari pohon ini. Pohon ini fungsinya banyak, sebagai kentongan untuk bisa, sebagai alat musik juga bisa, seperti ketipung, kendang, nah itu sebagainya. Kalau bagi peternak, ya ini daunnya, daun-daun yang muda ini bisa buat makan ternak kambing. Nah, kalau masalah buah, kalau kita hidup di pedesaan nggak kekurangan sayur. Ini bisa dibuat sayur urap, bisa buat sayur santan, bisa. Kalau di Bali biasanya disebut cukut nangke. Bisa dibuat lawar, direbus, habis itu dirajang lembut, dikasih bumbu lengkap, bisa jadi lawar. Itu ciri khas masakan di Bali. Nangka ini banyak yang mencari. Ya, biasanya pedagang-pedagang juga ada untuk jual beli. Karena apa? Biasanya buat masakan
untuk berkumpul-kumpul orang, istilahnya orang gini, mendirikan rumah, orang punya hajat apalah yang kiranya mengumpulkan orang banyak. Itu saudara sekalian. Itu apa, kotak yang ada di atas itu adalah namanya gelodokan. Bahasa Indonesia kurang tahu saya, yang penting itu gelodokan. Fungsinya untuk sarang lebah. Sarang lebah, memancing lebah-lebah untuk ke situ biar berkumpul, akan diambil madunya. Madu itu bisa dijual, bisa satu botol itu harga 200.000. Itu yang murni. Satu botol bir itu bisa 200.000. Kalau nangkanya saya kurang tahu, sebabnya saya bukan pedagang sayuran. Ini banyak, lebat sekali saudara-saudara. Di belakang saya ini ada rumah. Ini kayaknya itu rumah kuno. Karena saya bilang kuno apa? Ada tulisan PKK. Entah kenapa terbengkalainya rumah ini, dibongkarnya. Sebabnya ini udah lama sekali. Saya tahu udah lama sekali. Orangnya yang punya ya sering kesini lah, cuma bersih-bersih gitu. Kemungkinan orang kaya ini yang punya tanah ini. Ini bunga pisang dan buahnya. Ini sebagai pelengkap untuk pohon nangka ini ya. Biasanya di sampingnya ini ditanami lah semacam kayak cabai. Hidupnya yang menjalar biar hidup di patokan dengan pohon ini, pohon nangka ini. Biasanya kalau anak-anak kecil itu permainannya kalau di desa ini biasanya ini dilebat, langsung dikasih jepitan, sampai mungkin bisa jadi topi, bisa jadi kayak rok, bisa jadi kayak topeng. Itu keterampilan anak desa. Keterampilan anak desa yang biasanya dilakukan. Oke, para subscribers, saudara-saudara subscribers, semoga video ini bisa dapat menambah pengalaman dalam berternak. Ini paling disukai juga. Pokoknya posisinya kita harus agak layu. Kalau kurang itu dijemur dulu. Oke, para subscribers, gitu dulu ya. Oke, terima kasih.